Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 di sini akan menjelaskan bagaimana sih golongan 7A itu. Nah, di sini kita akan membahas beberapa hal. Saya sendiri akan menjelaskan tentang unsur-unsur pada golongan 7A dan fasanya. Terus saya juga akan menjelaskan sifat-sifat yang dimiliki oleh unsur-unsur tersebut. Tapi sebelum itu, jangan lupa kalian subscribe, like, komen. Jika kalian tidak paham dengan penjelasan kami, silahkan bertanya, pasti akan kami jawab. Langsung saja kita ke videonya. Saya masuk ke materi yang pertama, yaitu unsur-unsur golongan 7A beserta fasanya. Nah, yang pertama, unsur 7A itu ada fluor. Yang kedua ada klorin, ada bromin, iodin, dan asam astatin. Bagaimana dengan fasanya mereka? Nah, sebelumnya kalian juga perlu tahu dengan apa sih unsur-unsur 7A ini dilambangkan. Yang pertama, fluor itu dilambangkan dengan huruf F besar. Klorin dilambangkan dengan huruf C dan L. Bromin dilambangkan dengan huruf B dan R. Iodin dilambangkan dengan huruf I. Dan astatin digambarkan dengan huruf A dan T. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke fasanya. Fluor itu memiliki fasa gas. Nah, terus klorin dia juga memiliki fasanya gas. Sedangkan bromin itu fasanya adalah liquid atau cairan. Lalu iodin dan astatin mereka memiliki fasa yang sama, yaitu aqua. Aqua itu campuran ya teman-teman. Lanjut membahas tentang sifat-sifat si golongan 7A ini. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu nomor atom. Selanjutnya, konfigurasi elektron. Lalu ada massa atom relatif, ada kerapaten, titik leleh, entalpi peleburan, titik didih, entalpi penguapan, afinitas elektron, ada energi ionisasi, ada keelektronegatifan, ada jari-jari kovalen, jari-jari ion, ada entalpi hidrasi, ada daya hantar molar, ada potensial elektroda standar, dan kalor disosiasi. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut dan agar kalian lebih paham, kalian bisa lihat tabel berikut ini yang di bawah ya. Nah, ini adalah angka-angka dari sifat-sifat tersebut. Nah, agar kalian lebih paham, bisa kalian screenshot lalu kalian pelajari sendiri di rumah. Perkenalkan, nama saya Diah Nurwijayanti. Saya akan menjelaskan tentang kelimpahan yang terdapat di golongan 7A atau unsur halogen. Yaitu yang pertama adalah fluor. Fluor ditemukan di pasta gigi. Yang kedua, klorin. Klorin ditemukan di obat-obatan. Yang ketiga, bromin. Bromin dapat ditemukan di dalam produk yang digunakan untuk sistem pemurnian air. Yang keempat, iodin. Iodin dapat ditemukan di buah dan sayur. Yang kelima atau yang terakhir adalah astatin. Astatin ini unsur terlengkap, dianggap paling jarang dan sangat sulit untuk dijumpai. Perkenalkan, nama saya Holi Satun. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dan contoh dari golongan 7A. Baiklah, yang pertama yaitu senyawa asam fluorida. Senyawa asam fluorida digunakan untuk pemucat penjalin. Adapun senyawa-senyawa organik dalam fluor digunakan untuk pendingin dalam lemari es dan untuk mematikan kutu-kutu dalam kain. Yang kedua, senyawa asam klorida. Senyawa asam klorida atau HCl digunakan untuk membersihkan logam-logam dan untuk membuat garam-garam klorida dan gas klor. Yang ketiga, unsur bromin. Larutan bromin dalam air atau aqua bromata digunakan sebagai pengoksidasi. Nah, yang keempat, unsur lodin. Larutan lodin dalam alkohol dinamakan lot tintur dan digunakan sebagai pemusnah hama. Yang kelima, astatin. Astatin memiliki potensi untuk terapi alpha partikel untuk membunuh sel dan jaringan kanker yang berbahaya bagi tubuh. Nah, sekarang saya akan membahas dampak dari golongan 7A.
Yang pertama itu fluor. Dampak dari fluor yaitu depresi, lemas, peningkatan berat badan, nyeri sendi, kolesterol tinggi, dan penyakit jantung. Yang kedua, klorin. Dampak dari klorin yaitu iritasi, gangguan pernafasan, sesak nafas, hidung berair, nyeri dada, batuk, dan menggigil. Yang ketiga yaitu bromin. Dampak dari bromin yaitu iritasi mata dan tenggorokan. Yang keempat, lodin. Dampak dari lodin yaitu air liur meningkat, pembengkakan dan radang tenggorokan, mata bengkak dan iritasi, edema paru, mual, muntah, dan diare. Dan yang terakhir yaitu astatin. Dampak dari astatin yaitu merusak sel makhluk hidup, menyebabkan kanker, menyebabkan kecacatan janin, merusak bagian dalam organ tubuh makhluk hidup. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan golongan 7A, yaitu unsur halogen. Tapi sebelum masuk ke pembahasan tersebut, terlebih dahulu kalian harus mengetahui apa-apa saja sih unsur 7A itu. Unsur 7A itu terdiri dari fluor, klorida, bromin, iodin, dan astatin. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pembuatan kelima unsur tadi. Oke, langsung saja kita menjelaskan tentang pembuatan kelima unsur tadi, yaitu golongan 7A. Yang pertama adalah fluor. Fluor ini dalam pembuatan hidrogen fluorida atau HF, bubuk fluorspar disuling dengan asam sulfat pekat dalam peralatan timbal atau besi tuang. Lalu yang kedua adalah klorida. Asam klorida dibuat dengan melarutkan hidrogen klorida ke dalam air. Dan yang ketiga adalah bromin. Bromin ini cara pembuatannya ada dua macam. Yang pertama yaitu oksidasi ion bromida menjadi bromin. Klorin dan air dipompa ke atas menara, dijatuhkan ke dalam hot burner yang kaya ion bromida ke dalam aliran. Lalu cara kedua adalah pemurnian bromin. Bromin mentah mengandung air, klorin, dan bahan organik, dimurnikan dengan distilasi. Masuk ke bagian 4, yaitu iodin. Iodin ini cara pembuatannya perlu ditimbang dengan seksama sebanyak 12,90 gram iodin dan 12 ditambah 18,00 gram kalium iodin, lalu dilarutkan dengan 200 ml air. Setelah semua iodin larut, encerkan larutan dengan air tersebut menjadi 1000 ml larutan. Lalu lanjut ke poin yang kelima atau poin yang terakhir. Pembahasan yang terakhir adalah tentang astatin. Unsur ini dapat dibuat dengan menembaki inti bismut dengan partikel alfa dan sifat kimianya dapat diamati. Berdasarkan studi tersebut disimpulkan bahwa astatin membentuk ion astatida. Senyawa dengan dua bilangan oksidasi kemungkinannya adalah positif 1 dan positif 5. Baik, tadi adalah pembahasan tentang unsur halogen atau golongan 7A dari kami semua. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.